Selamat siang, perkenalkan nama saya Muhammad Rizky Ramadan dari NIM 21090124130088, mahasiswa S1 Teknik Perapalan Fakultas Teknik Universitas Diponegoro. Pada hari ini, saya ingin menjelaskan mengenai teknologi pengelasan dengan materi Friction Stir Welding atau FSW atau Linear Friction Welding atau LFW dan Plasma Arc Welding PAW. Izin melanjutkan untuk daftar isi itu kita akan menjelaskan pendahuluan, lalu menjelaskan metode pengelasan modern yang berisi linear friction welding, friction stir welding, plasma arc welding, lalu disambut dan penutup. Oke. Kita Jadi pendahuluan yaitu pengelasan merupakan proses penting dalam dunia industri yang digunakan untuk menyambungkan dua atau lebih material, terutama logam, menjadi satu kesatuan yang kuat dan permanen. Dalam industri seperti perkapalan, konstruksi, dan dirgantara, kualitas pengelasan sangat menentukan kekuatan dan keselamatan struktur. Seiring perkembangan teknologi, metode pengelasan juga mengalami peningkatan. Metode konvensional masih digunakan, tetapi memiliki keterbatasan seperti distorsi tinggi dan potensi cacat las. Oleh karena itu, dikembangkan metode pengelasan modern seperti FSW, LFW, dan PAW yang menawarkan kualitas sambungan lebih baik serta efisiensi proses yang lebih tinggi. Okay, next. Uh, Oke, tiga metode pengelasan modern, yaitu ada friction stir welding, linear friction welding, plasma arc welding. eh Dilanjutkan, friction stir welding. Friction stir welding atau FSW merupakan proses pengelasan solid state yang menggunakan tool berputar, non-consumable tool, untuk menghasilkan panas melalui gesekan antara tool dan material. Panas ini menyebabkan material melunak hingga kondisi plastis tanpa mencapai titik leleh, sehingga penyambungan terjadi dalam kondisi padat. Dalam proses ini, tool tidak hanya menghasilkan panas, tapi juga berfungsi untuk mengaduk material, sehingga terjadi pencampuran mekanis yang homogen. Hal ini menghasilkan struktur mikro yang lebih halus dan meningkatkan sifat mekanik seperti kekuatan tarik dan ketahanan fatigu. Metode ini sangat cocok untuk material seperti aluminium, paduan yang sensitif terhadap panas dan sering mengalami cacat jika dilas dengan metode konvensional. Prinsip kerjanya, prinsip kerja FSW yaitu tool berputar ditekan ke dalam sambungan material dan bergerak sepanjang garis las. Berdasarkan gambar, lihat adanya gaya tekan ke bawah. Arah rotasi itu serta arah pengelasan. Tahapan proses yaitu plunge stage, yaitu tool pin and shoulder ditekan ke dalam material hingga mencapai kedalaman tertentu. Gesekan awal menghasilkan panas. Lalu ada dual stage, yaitu tool berputar di satu titik untuk meningkatkan temperatur hingga material menjadi plastis. Lalu ada transversing stage, yaitu tool bergerak sepanjang sambungan material plastis di depan tool terdorong ke belakang dan mengalami pencampuran antara advancing side dan retreating side, membentuk nugget, yaitu zona inti las. Lalu ada cooling stage, yaitu setelah itu lewat, material mendingin dan membentuk sambungan padat yang kuat. Jadi di sini tuh eh, tadi jadi dia yang ini dia berputar membentuk bergesekan dengan objek, lalu di sini dia dapat terbentuk, lalu ntar setelah mendingin dia akan mengeras. Lalu ada parameter FSW. Proses friction welding, parameternya memiliki peran yang sangat penting, yaitu
karena menentukan jumlah panas yang dihasilkan setelah pola aliran material selama proses berlangsung. Jika kecepatan rotasi itu menjadi faktor utama karena mempengaruhi besarnya panas gesek yang dihasilkan. Selain itu, kecepatan gerak menentukan lama interaksi antara tool dan material, sehingga berpengaruh pada kualitas hubungan. Gaya tekan atau axial force juga penting karena mempengaruhi tingkat deformasi basis material. Di samping itu, desain tool seperti bentuk pin dan shoulder turut menentukan efektivitas pencampuran material. Jika parameter tidak tepat, dapat terjadi cacat seperti kurangnya ikatan atau distorsi akibat panas berlebih. Kelebihan dan kekurangan FSW. Friction stir welding memiliki keunggulan dalam menghasilkan sambungan dengan kualitas tinggi karena tidak melibatkan pencairan logam, sehingga cacat seperti porositas dan retak dapat diminimalkan. Selain itu, distribusi panas yang lebih rendah menyebabkan distorsi pada material menjadi kecil dan struktur mikro yang dihasilkan lebih homogen. Namun metode ini memiliki kekurangan berupa biaya investasi mesin yang tinggi serta keterbatasan dalam fleksibilitas untuk bentuk material yang dapat jelas. Untuk pengaplikasiannya FSW ini yaitu pada industri perkapalan, khususnya pada kapal aluminium, penggunaan FSW mampu mengurangi distorsi plat secara signifikan dibandingkan metode MIG, sehingga meningkatkan kualitas, struktur, dan efisiensi produksi. Di sini terdapat cuplikan video pengenasan FSW. Nah, di sini terlihat kalau dia digesek, lihat gesekan di sini, pin and shoulder berputar. Sini dia berputar dan akhirnya jadilah proses pengelasan. Oke, dilanjut yaitu ada linear friction welding (LFW). Linear friction welding adalah proses pengelasan solid state yang menggunakan gerakan osilasi linear antara dua permukaan material yang ditekan bersama. Gesekan ini menghasilkan panas yang menyebabkan material menjadi plastis tanpa mencair. Proses ini menghasilkan sambungan melalui deformasi plastis dan difusi atom antar material, sehingga menghasilkan ikatan metalurgi yang kuat. Tidak adanya fase cair membuat struktur mikro lebih homogen dan bebas dari cacat solidifikasi. LFV baik digunakan pada komponen kompleks seperti turbin pesawat karena mampu menghasilkan sambungan dengan kekuatan tinggi dan ketahanan terhadap kondisi ekstrim. Lalu ada prinsip kerjanya pada linear friction welding. Dua material itu ditekan dan digesek secara bolak-balik hingga menghasilkan panas. Tahapan prosesnya ada phase 1, initial, dua material mulai ditekan dengan gaya tertentu. Lalu ada phase 2, friction, transition, jadi gerakan bolak-balik sehingga timbul gesekan dan peningkatan temperatur. Lalu phase 3, plastik, equilibrium, material melunak dan sebagai material terdorong keluar membentuk flash. Lalu phase 4, forging, deceleration, gerakan dihentikan, tekanan diperbesar untuk menyatukan material secara sempurna. Lalu ada cooling phase, sama seperti FSW tadi, material mendingin dan terbentuk sambungan solid dengan kekuatan tinggi. Jadi di sini, misal ada logam, dia tuh digesek satu sama lain, sampai akhirnya digesek dan ditekan, akhirnya mengeluarkan panas, dan membentuk dan mengeluarkan dan memanaskan logam hingga bisa mencair. Di sini terlihat akhirnya dia mengeras sendiri pada saat cooling down. Nah, ini flash nih. Jadi ini dia flash, itu dia kayak melengkung gitu. Nah, ini deceleration, sudah mengeras, cooling down. Parameter LFV pada linear friction welding, parameter proses sangat menentukan keberhasilan sambungan karena berkaitan langsung dengan panas gesek dan deformasi plastis. Frekuensi osilasi menjadi parameter utama.
karena menentukan jumlah siklus gesekan yang terjadi pada detik. Amplitudo gerakan juga berpengaruh terhadap jarak pergeseran material selama proses berlangsung. Selain itu, gaya tekan yang diberikan sangat penting untuk memastikan kontak yang optimal, serta deformasi pasif yang cukup. Waktu proses juga diperhatikan agar tercapai kondisi pasif yang ideal. Ketidaktepatan dapat menyebabkan sambungan tidak sempurna atau bahkan gagal saat digunakan. Kelebihan dan kekurangan dari pengelasan LFP itu keunggulannya LFP keunggulannya LFP menghasilkan sambungan dengan kekuatan tinggi serta struktur mikro yang homogen karena tidak terjadi pencairan logam. Metode ini mampu menghindari cacat yang umum terjadi pada proses position welding seperti porositas dan retak solidifikasi. Namun, kekurangan dari metode ini adalah kebutuhan akan mesin dengan presisi tinggi serta biaya yang relatif mahal, sehingga penggunaannya terbatas pada industri tertentu. Sebagai contoh, pada industri dirgantara, yaitu LFV digunakan untuk menyambungkan komponen turbin pesawat BLIS, di mana metode ini menghasilkan sambungan yang lebih kuat dan tahan terhadap kondisi ekstrem dibandingkan metode konvensional. Di sini ada cuplikan video pengelasan LFV. Seperti yang dibilang tadi, dia eh, bergesekan hingga mencair karena panas dan meras. Nah, seperti itu ya guys. Lalu ada plasma arc welding atau PAW. Plasma arc welding merupakan metode fusion welding yang menggunakan plasma sebagai sumber panas utama. Plasma merupakan gas ionisasi dengan temperatur sangat tinggi yang mampu mencairkan logam dasar. Dalam PAW, busur listrik dikonstruksi melalui nozzle sehingga menghasilkan aliran plasma yang sangat terfokus. Hal ini memungkinkan penetrasi yang lebih dalam dan kontrol yang lebih presisi dibandingkan metode seperti PAW. Metode ini banyak digunakan dalam industri yang membutuhkan ketelitian tinggi dan kualitas sambungan yang konsisten. Prinsip kerja PAW pada linear friction welding, dua material ditekan dan digesek secara bolak-balik. Reciprocating motion hingga menghasilkan panas. Tahapan proses yaitu ada initiation, busur listrik membentuk antara elektrolit tungsten dan benda kerja. Lalu plasma formation yaitu gas dialirkan melalui nozzle dan diionisasi menjadi plasma dengan temperatur sangat tinggi. Lalu welding proses yaitu plasma mencairkan logam dan membentuk weld pool. Pada metode tertentu, plasma dapat membungkus material. Lalu keempat ada filler addition. Ini bersifat opsional, yaitu logam pengisi dapat ditambahkan untuk memperkuat sambungan. Lalu ada solidification, yaitu logam cair, mendingin, dan membentuk sambungan permanen. Jadi, seperti ini. Untuk parameter prosesnya sangat berpengaruh karena melibatkan pencairan logam. Arus listrik faktor yang utama yang menentukan jumlah panas yang dihasilkan. Di mana arus yang terlalu tinggi dapat menyebabkan burn through, sedangkan arus yang terlalu rendah menyebabkan kurang penetrasi. Selain itu, aliran gas plasma harus dikontrol dengan baik untuk menjaga stabilitas busur. Tegangan dan jarak nozzle terhadap benda kerja dan juga mempengaruhi fokus plasma dan kedalaman penetrasi. Oleh karena itu, pengaturan parameter yang tepat sangat diperlukan untuk menghasilkan sambungan yang berkualitas. Kelebihan dan kekurangannya. Plasma arc welding (PAW) memiliki keunggulan dalam hal presisi tinggi dan kemampuan menghasilkan penetrasi yang dalam karena menggunakan plasma dengan temperatur sangat tinggi. Metode ini juga memberikan stabilitas busur yang baik sehingga hasil pengelasan lebih konsisten. Namun kekurangan dari metode ini adalah biaya peralatan yang tinggi serta kompleksitas proses yang membutuhkan operator dengan keterampilan khusus. Sebagai contoh, pada implementasian industri, pengelasan pipa stainless steel dapat digunakan untuk menghasilkan sambungan dengan penetrasi penuh dan minim cacat, sehingga dapat mencegah kebocoran yang berbahaya.
Di sini ada cuplikan video pengelasan dari PW. Lihat, dia memang dari sistem plasma yang berasal dari listrik. Nah, cukup videonya. Lalu ada penutup dari saya, yaitu metode pengelasan seperti FSW, dan POW itu memberikan solusi terhadap keterbatasan pengelasan konvensional. FSW dan LFW unggul dalam kualitas sambungan tanpa pencairan, sedangkan PAW unggul dalam presisi dan penetrasi. Pemilihan metode dalam pengelasan harus mempertimbangkan apa jenis yang digunakan, apa kebutuhan kekuatan, serta efisiensi prosesnya. Pemahaman terhadap parameter dan mekanisme pengelasan menjadi kunci utama dalam menghasilkan sambungan optimal yang aman. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.